A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan izinnya lah di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan yang kita hadapi, kita masih bisa untuk menyisihkan waktu untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-Fauz untuk melaksanakan satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan sholat berjamaah Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah salat dan aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Khatib selalu berwasiat khusus untuk diri pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan amal ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian takwa, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahirillah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan penuh harapan bahagia hidup di alam dunia dan bahagia hidup di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap orang pasti hidupnya ingin bahagia. Setiap orang hidupnya ingin berkah. Rumah tangga kita tentunya ingin berkah. Seorang pedagang, pengusaha, petani, karyawan dan pejabat semuanya pasti ingin berkah. Apa itu berkah? Seorang ulama mengatakan bahwa berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kemudian seorang ulama lagi mengatakan bahwa yang namanya berkah tazidukum fit ta'ah, bertambahnya dalam taat kepada Allah. Itulah yang disebut berkah. Ketika kita hidup di alam dunia ini, tentunya semuanya ingin mendapatkan keberkahan itu. Ciri-ciri orang mendapatkan keberkahan, bertambahnya kebaikan. Rumah tangga kita di dalamnya itu tentu setiap saat kebaikan itu selalu bertambah.
Pedagang kebaikannya itu selalu bertambah. Karyawan dan pejabat pun itu kebaikannya selalu bertambah di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Di samping itu juga taatnya juga bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rumah tangga, kalau dalam hidup dan kehidupan kita kebaikan tidak bertambah di dalam hidup dan kehidupan kita, dan ketaatan dalam kehidupan kita tidak bertambah, maka tentunya keberkahan itu belum ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran syarat menjadi orang yang berkah. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau kita ingin berkah, kalau penduduk ingin berkah, kalau negara ingin berkah, syaratnya adalah amanu, iman, wattaqau, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ilaihi dan ilaihi. Iman itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itulah yang menjadikan satu sandaran hidup dan kehidupan kita. Kita tidak menyandarkan hidup ini kepada yang lain, akan tetapi hidup kita ini adalah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti keberkahan itu akan Allah turunkan. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita ini sehari-hari, tentunya kita harus menyandarkan diri kita ini adalah kepada Allah. Jangan kita sandarkan kepada selain dari Allah. Amanu wattaqau. Kemaksiatan kita tinggalkan. Ketika dalam rumah tangga kita, ketika dalam masyarakat kita, ketika ke dalam lingkungan kita bekerja dan dimanapun, ketika kemaksiatan itu merajalela ada di dalam itu, maka jangan harap keberkahan itu akan ada. Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu, amanu wattaqau. Lalu apa yang terjadi ketika iman dan takwa itu kita tidak miliki atau kita sia-siakan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan azab. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena kita mendustakan tentang kebenaran Allah, mendustakan tentang keimanan Allah, kita tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab. Rumah tangga kita ingin berkah, iman dan takwa. Rumah tangga kita ingin berkah, kemaksiatan dalam rumah tangga kita adalah harus kita jaga. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat mendapatkan suatu keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Seorang ulama mengatakan bahwa ketika orang tua kita tidak ada di rumah, yaitu dipanggil oleh Allah meninggal dunia, maka ulama mengatakan sebagian keberkahan itu atau setengah keberkahan itu adalah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita masih mempunyai kedua orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan merasa bahwa kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah kita berangkatkan umrah, orang tua kita sudah berangkatkan haji, orang tua kita sudah belikan rumah. Apakah itu cukup untuk memperbuat kebaikan kepada orang tua? Belum tentu, hadirin yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sedang bertawaf, melihat seorang pemuda, di mana pemuda itu adalah pundaknya penuh dengan darah, luka-luka, karena dia menggendong ibunya. Dia melaksanakan tawaf pada saat itu. Setelah selesai tawaf 7 putaran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda itu. Aywas sabab, wahai pemuda, dari mana engkau? Ya Rasulullah, aku dari Yaman, jalan kaki, menggendong ibuku. Aku tidak pernah melepaskan ibuku, terkecuali ketika ibuku tidur, terkecuali ketika ibuku adalah hajat, yaitu mandi dan lain sebagainya. Aku lepaskan gendongan itu. Ya Rasulullah, apakah aku sudah cukup berbuat baik kepada kedua orang tuaku dengan setiap hari aku menggendong kedua orang tuaku atau ibuku? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai pemuda, engkau memang orang baik, orang yang berbakti kepada orang tuamu, kepada ibumu. Tapi percayalah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan ibumu, kebaikan orang tuamu tidak akan mampu engkau balas dengan perbuatan engkau yang seperti itu. 2 tahun ibumu mengandung, 9 bulan 10 hari ibumu mengandung, 2 tahun menyusui, 9 bulan 10 hari adalah mengandung. Dia mau tidur susah dan mempertaruhkan antara hidup dan mati ketika melahirkan. Di tengah malam dia bangun ketika dia masih kecil. Dia susui dan dia tidak pedulikan apa-apa demi anaknya dan segitu sayang kepada anaknya. Apakah itu cukup ya Rasulullah? Tidak. Jangan engkau minta itu dan ini. Ketika ibumu meminta ganti susu saja yang telah engkau minum, apakah engkau mampu untuk memberikan itu? Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar di negara yang kita cintai ini atau di masyarakat kita, ada seorang anak menjerumuskan ke dalam penjara gara-gara harta, orang tuanya dimasukkan ke dalam penjara. Anak yang seperti apa itu? Birrul walidain, maka ketika kita berbuat keberkahan, berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keberkahan itu akan hadir di masyarakat kita, akan hadir di keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah, apakah kita mengira sekarang ini, ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah Jumat di tengah ini, anak-anak kita di luar apakah ada ataupun melaksanakan sholat seperti kita ini? Birrul walidain, berbahagialah kita bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang masih mempunyai kedua orang tua kita. Saatnya lah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, ridha Allah tergantung kepada kedua orang tua. Suhtillah fi suhtil walidain, murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat sekarang ini, kita menjadi seorang pejabat, kita menjadi seorang pengusaha, kita menjadi seorang itu dan ini, doa daripada kedua orang tua. Pantas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah doa. Untuk mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Kadang-kadang memang kita malas untuk berdoa, bertanya kepada diri kita, ya Allah, saya berdoa setiap hari, setiap salat subuh, salat zuhur, asar, dan 5 waktu berdoa kepadamu ya Allah, tapi kenapa engkau tidak dengar doaku? Mungkin hadirin yang dirahmati Allah, bukan Allah tidak mendengar doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa yang kita mohonkan kepada Allah. Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Doa menjadikan penting bagi kita untuk mendapatkan suatu keberkahan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian dia ada di depannya itu adalah hidangan atau makanan. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW mau makan, menyantap hidangan itu, datang seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui itu bergabung dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia makan makanan itu dengan begitu lahap. Maka tidak lama kemudian hanya dengan suap, sedua suap saja, maka makanan itu habis. Kata Rasulullah SAW, andaikan orang Badui ini ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka tentu kita kebagian makanan itu. Habis sendirian makanan yang ada dalam meja, dalam kumpulan itu, oleh orang Badui hanya dengan bahasa. Pada saat itu adalah bahasanya hanya dengan suapan mereka aja, itu adalah habis. Kenapa? Karena lupa dia berdoa. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kita akan melaksanakan sesuatu perkara, ketika kita akan mau makan, maka tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, 3 hal menjadikan syarat bahwa hidup kita adalah berkah. Yang pertama adalah amanu wattaqau, dan yang kedua adalah birrul walidain, dan yang ketiga adalah doa. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat dan takwa dan taat kepada Allah, beriman kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah dengan keadaan husnul khotimah, dan hidup kita dalam dunia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati lan nur wa jadidna fawahisha ma zahara minna wa ma batan.